Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etisa Ludian, NIM 19234068, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi seputar manajemen koleksi, yaitu seleksi bahan pustaka. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu definisi seleksi bahan pustaka. Seleksi bahan pustaka adalah proses mengidentifikasi bahan pustaka yang akan ditambahkan pada koleksi yang telah ada di dalam perpustakaan. Berikut tahapan dalam proses seleksi bahan pustaka tersebut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan koleksi dalam hal subjek dan jenis materi yang spesifik. Yang kedua yaitu penentuan berapa banyak dana yang tersedia. Yang ketiga yaitu mengalokasikan sejumlah dana tertentu untuk setiap kategori atau subjek. Yang keempat yaitu mengembangkan rencana untuk mengidentifikasi potensi materi yang bermanfaat untuk diperoleh. Yang kelima yaitu melakukan penelusuran untuk materi-materi yang diinginkan. Selanjutnya, alat bantu seleksi. Alat bantu seleksi yaitu tujuannya untuk memudahkan pemilihan bahan pustaka yang diperlukan dan sebagai alat verifikasi dan identifikasi atau sebagai acuan untuk mengetahui data bibliografi yang benar dan lengkap. Mengetahui data bibliografi yang benar dan lengkap seperti pengarangan, judul, ISBN atau ISNN atau masih tersedia di pasaran atau tidak. Selanjutnya yaitu dua kelompok alat bantu seleksi. Yang pertama yaitu alat bantu seleksi. Alat bantu yang dapat membantu pustakawan untuk memutuskan apakah bahan pustaka akan diseleksi karena informasi yang diberikan dalam alat bantu tersebut tidak terbatas pada data bibliografi, tetapi juga mencakup keterangan bahan pustaka tersebut. Yang kedua yaitu alat identifikasi dan verifikasi, yaitu merupakan alat bantu seleksi yang hanya mencantumkan data bibliografi dan bahan pustaka, kadang-kadang dengan harganya juga, misalnya seperti katalog penerbit, berbagai jenis bibliografi, dan juga katalog perpustakaan juga ditinjau sebagai buku. Personalia yang dapat melakukan seleksi bahan pustaka. Yang pertama yaitu pustakawan, yang kedua subjek spesialis seperti guru atau dosen, yang ketiga pemimpin di organisasi induk, yang ketiga komisi perpustakaan, yang kelima anggota lain. Selanjutnya yaitu syarat untuk menjadi pemilih buku yang baik. Yang pertama menguasai sarana bibliografi yang tersedia, paham akan dunia penerbit, dan juga paham akan standar dan juga spesialisasi penerbit. Yang kedua yaitu mengetahui latar belakang pemakaian perpustakaan. Yang ketiga mengetahui kebutuhan pemakai. Yang keempat personel. Pemilihan buku harus bersikap netral atau menguasai informasi dan juga memiliki akal sehat. Yang kelima pengetahuan mendalam mengenai koleksi perpustakaan. Yang keenam yaitu mengetahui buku melalui proses membaca. Selanjutnya, pihak-pihak yang berwenang melakukan seleksi menurut jenis perpustakaan. Yang pertama, perpustakaan sekolah, yaitu dilakukan oleh kepala sekolah atau wakil atau guru dalam sekolah tersebut. Selanjutnya, yang kedua, perpustakaan umum, yaitu dilakukan oleh dewan penasihat atau penyantun perpustakaan seperti tokoh masyarakat atau lain-lain. Yang ketiga yaitu perpustakaan perguruan tinggi, yaitu dilakukan oleh pimpinan universitas atau pimpinan fakultas, dosen, dan juga pustakawan. Yang keempat, perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus dilakukan oleh pimpinan institusi di mana perpustakaan bernaung kepada orang-orang yang mengetahui kebutuhan institusi, misalnya seperti peneliti. Yang berwenang melakukan seleksi menurut jenis perpustakaan. Keputusan terakhir hasil pemilihan akan diadakan atau tidak ada di tangan pustakawan karena lebih mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, keadaan koleksi. Yang kedua, prioritas pengadaan agar koleksi berimbang
Dan yang ketiga, anggaran yang tersedia. Selanjutnya, persyaratan pustakawan penyeleksi bahan pustaka. Yang pertama, memahami kebijakan dan pengembangan koleksi. Yang kedua, dapat bekerja sama dengan pustakawan lain, staf, pengajar, unsur pimpinan, toko buku, penerbit, dan lain-lain yang berkaitan dengan perpustakaan. Yang ketiga, memahami program lembaga yang sedang dilaksanakan atau kecenderungan tren. Selanjutnya, dapat menggunakan alat bantu seleksi. Dapat menggunakan sarana pendukung seperti komputer, internet, dan teknologi lainnya. Selanjutnya, memahami mengikuti peraturan yang berkaitan dengan pembelian buku. Selanjutnya, prinsip seleksi. Tujuan prinsip seleksi yang pertama, memperoleh dan menyediakan bahan pustaka yang diperlakukan dalam menunjang sistem yang ada di lembaganya. Yang kedua, memperoleh menyediakan bahan pustaka yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pengguna. Yang ketiga, memperoleh dan menyediakan bahan pustaka yang berisi bahan hiburan dan rekreasi. Yang keempat, mengawetkan bahan pustaka yang penting dan menggambarkan perkembangan lembaga. Pandangan dalam membangun koleksi bahan perpustakaan. Yang pertama, menurut pandangan tradisional, mengutamakan nilai intrinsik bahan pustaka yang dinilai tidak bermutu tidak akan terpilih. Yang kedua, pandangan liberal. Pandangan liberal mengutamakan popularitas. Jadi bahan perpustakaan yang disukai akan banyak dibaca atau banyak pengunjungnya. Selanjutnya yaitu pandangan pluralistik, yaitu mencari keseimbangan antara pandangan tradisional dan pandangan liberal. Selanjutnya, pedoman dasar yang perlu dimiliki personal yang bertanggung jawab memiliki seleksi awal. Pedoman dasar yang perlu dimiliki personal yang bertanggung jawab melakukan seleksi awal. Yang pertama, mengetahui berbagai jenis bahan perpustakaan yang ada di pasaran, memahami tujuan dan fungsi perpustakaan tempat ia bekerja, mengenal prinsip-prinsip seleksi, mengenal kebutuhan masyarakat yang dilayani, mengenal dan mampu menggunakan alat-alat bantu seleksi. Yang terakhir, memahami berbagai kendala yang ada di dalam perpustakaan tersebut. Selanjutnya, kriteria khusus yang perlu dipertimbangkan dalam seleksi. Yang pertama, judul disesuaikan dengan proses atau program lembaga yang ada. Yang kedua, judul disesuaikan dengan tingkatan pengguna. Yang ketiga, pengarang sudah sangat terkenal di bidangnya atau ahli atau pakar tersebut sudah terkenal di dalam bidangnya tersebut. Yang keempat yaitu isi buku harus tahan lama, berbobot, dan tidak cepat berubah. Yang kelima, penerbit cukup dikenal pada bidangnya. Yang keenam, tahun dan edisi terbaru. Yang terakhir, harga dari buku tersebut cukup terbatas dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Kriteria evaluasi yang bisa dijadikan dasar dalam seleksi bahan pustaka. Dalam melakukan seleksi, perlu dilakukan evaluasi terhadap buku yang ada yang akan dipilih. Evaluasi seleksi yaitu mempertimbangkan nilai intrinsik, ekstrinsik bahan pustaka. Kriteria evaluasi yaitu mencakup tujuan, cakupan, dan kelompok pembaca. Yang kedua, tingkat kesulitan, penerbit, jenis buku yang diterbitkan, pengarang, dan subjek. Yang ketiga, kredibilitas pengarang dan penerbit. Yang keempat, bidang subjek. Selanjutnya, kriteria evaluasi yang bisa dijadikan dasar dalam seleksi bahan pustaka. Perbandingan dengan koleksi existing perpustakaan, faktor waktu kadaluarsa, dan selanjutnya bidang teknologi lebih cepat usang daripada humaniora. Format fisik, bentuk huruf penjilidan, harga, menunjang kurikulum, dan juga permintaan. Variasi dalam seleksi perpustakaan yaitu timbul karena adanya perbedaan institusi, lembaga yang menaungi perpustakaan. Variasi seleksi terdapat
pada adanya perbedaan jenis perpustakaan, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan juga perpustakaan khusus. Baiklah, sekian hasil materi manajemen koleksi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Kurang dan lebih mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.